Halo semuanya, salam sehat. Saya Rika Reinhard Putleli, NPM 12 11 42 01 19 0224, kelas keperawatan C, angkatan 2019, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Sama seperti tampilan gambar awal, yaitu tentang leaflet bedah jantung. Di saat ini, saya dalam mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 ditugaskan untuk membuat leaflet mengenai bedah jantung. Kemudian dipresentasikan atau bisa dikatakan penyuluhan secara online tentang bedah jantung itu sendiri. Semoga lewat video kali ini, yakni tentang bedah jantung, kita mendapat informasi dan pengetahuan kesehatan tentang bedah jantung sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja kita masuk pada definisi dari bedah jantung itu sendiri. Bedah jantung adalah prosedur operasi pada jantung atau pembuluh darah besar yang dilakukan oleh ahli bedah jantung. Jadi, tindakan bedah jantung ini tidak dilakukan oleh perawat, apoteker ataupun analisis, namun hanya dilakukan oleh seorang ahli bedah jantung. Bedah jantung juga merupakan suatu tindakan untuk mengatasi gangguan pada jantung ketika terapi medikamentosa dan terapi suportif tidak dapat mengatasinya lagi. Dari definisi ini dapat menarik pertanyaan yang sangat penting, yaitu dalam kondisi apa dapat memerlukan tindakan bedah jantung ini? Ya, jadi kondisi yang umumnya memerlukan tindakan bedah jantung ini antara lain yang pertama yaitu penyakit jantung bawaan atau penyakit yang sudah diderita dari turun-temurun, kemudian dideritanya lagi dari sejak kecil. Kemudian ada penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung, kemudian ada penyakit jantung iskemik, dan yang terakhir transplantasi organ jantung. Itu adalah kondisi yang dapat memerlukan tindakan bedah jantung. Apa tujuan dari tindakan bedah jantung ini? Tujuannya ada 4, yaitu yang pertama mengatasi bagian jantung yang mengalami kerusakan. Jadi tujuan dari bedah jantung ini adalah memperbaiki jantung yang tadinya mengalami kerusakan menjadi kembali beraktivitas secara normal seperti biasanya. Kemudian memperbaiki atau mengganti katup jantung sehingga aliran darah menuju jantung yang tersumbat dapat kembali lancar. Ia jadi ketika mengalami penyakit jantung, dengan melakukan operasi bedah jantung ini dapat memperbaiki atau mengganti katup jantung sehingga peredaran darah itu dapat mengalir secara lancar. Kemudian menaruh artificial heart atau semacam alat bantu untuk membuat jantung dapat bekerja sebagaimana mestinya atau bekerja secara normal. Kemudian yang paling terakhir yaitu donor organ jantung atau transplantasi jantung. Kemudian sebelum melakukan tindakan bedah jantung, kita pasti mengetahui dulu apa efek samping atau risiko dari melakukan tindakan bedah jantung ini. Risiko yang dapat terjadi setelah bedah jantung adalah yang pertama, terasa nyeri pada bagian yang dilakukan pembedahan. Itu yang pertama. Yang kedua, efek samping akibat anestesi seperti mual, sakit kepala, dan gangguan sistem pernafasan. Kemudian yang ketiga, demam. Yang keempat, perdarahan atau infeksi pada luka sayatan operasi. Kemudian masalah pada jantung seperti gangguan irama jantung atau aritmia dan serangan jantung berulang. Dan yang paling terakhir dan berikut, kerusakan organ seperti gagal ginjal dan kerusakan paru-paru.
serta yang terakhir dapat mengalami stroke. Ya, jadi itu adalah risiko tindakan daripada jantung. Kita dapat melihatnya kemudian mempelajarinya, sehingga ketika terjadi hal-hal seperti ini ketika melakukan bedah jantung, kita tidak lagi kaget dengan efek atau risiko yang terjadi ini. Kemudian jenis-jenis bedah jantung. Jenis-jenis bedah jantung ini ada 3, yaitu yang pertama open heart surgery dan off pump heart surgery, dan yang paling terakhir bedah jantung minimal invasif. Kita akan membahas satu-satu, yaitu yang pertama open heart surgery, yaitu bedah jantung yang dilakukan dengan membuat sayatan besar di dada untuk membuka tulang dan menjangkau jantung, kemudian menghubungkan jantung dengan mesin bypass jantung paru. Itu yang pertama. Yang kedua, off pump heart surgery, yaitu bedah jantung ini dilakukan dengan membuka bagian dada untuk menjangkau jantung, tetapi tidak menggunakan mesin bypass jantung paru seperti pada open heart surgery. Dan yang terakhir, bedah jantung minimal invasif. Bedah jantung yang dilakukan dengan membuat sayatan kecil di antara tulang rusuk untuk menjangkau jantung. Yaitu adalah jenis-jenis bedah jantung. Kemudian yang paling terakhir saya akan menyampaikan upaya pencegahan setelah tindakan bedah jantung. Tujuan saya menjelaskan ini yaitu supaya kita menambah pengetahuan kesehatan tentang upaya pencegahan setelah dilakukan tindakan bedah jantung, yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan pada tahap primer yaitu pendekatan komunitif berupa penyuluhan bedah jantung, terutama pada kelompok risiko tinggi. Beberapa pencegahan primer yang bisa dicegah, yaitu yang pertama, kadar kolesterol yang tinggi dalam darah. Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang ketiga, merokok. Kemudian, kencing manis, kegemukan, stres, dan kurangnya latihan jasmani. Ya, itu adalah cara pencegahan primer yang bisa kita cegah. Yang kedua, ada pencegahan sekunder, yaitu mengontrol faktor risiko penyakit jantung, antara lain kadar lemak darah dan tekanan darah. Kemudian berhenti merokok, menghindari makanan yang berlemak, dan konsumsi sayur dan buah. Olahraga secara teratur dan mengurangi berat badan, serta menghindari stres. Yaitu adalah pencegahan sekunder pada tindakan bedah jantung. Yang paling terakhir, pencegahan tersier dari tindakan bedah jantung ini, yaitu yang pertama rehabilitasi jantung, dan yang terakhir pengobatan dan perawatan penyakit. Ya, kita semua telah mendengarkan presentasi atau penyuluhan secara online tentang bedah jantung di saat ini. Semoga lewat video ini dapat meningkatkan wawasan atau pengetahuan tentang derajat kesehatan kita mengenai bedah jantung. Ada artikel yang mengatakan bahwa ayo lawan penyakitmu, buat dirimu menjadi lebih sehat dan bahagia. Tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tetaplah berpikiran positif dan yakinlah pada keajaiban Tuhan. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi atau penyuluhan secara online saya di saat ini. Semoga lewat video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak,
cuci tangan, dan hindari kerumunan. Salam sehat.